Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan alasan penurunan anggaran transfer ke daerah dalam RAPBN 2026. Anggaran TKD turun hampir 30% menjadi 650 triliun rupiah. Sementara belanja kementerian lembaga naik jadi 1.498 triliun rupiah. Pertanyaannya, apakah pemerintah pusat lebih tahu kebutuhan rakyat di pelosok apabila dibandingkan dengan bupati, wali kota, atau gubernur yang setiap hari berhadapan langsung dengan warga? Atau ini hanya cara pusat mengendalikan anggaran, sementara daerah dipaksa mencari cara untuk bertahan sendiri? Because the world will always change. Para petualang sekalian, Okay, let's go. bayangkan tahun 2026 anggaran fiskal untuk daerah tiba-tiba dipangkas hampir sepertiga. Ya, Presiden Prabowo dalam nota keuangan RAPBN 2026 telah mengumumkan dana transfer ke daerah atau TKD turun drastis sebesar 24,7%. Dari 864 triliun rupiah pada tahun 2025 menjadi hanya sekitar 650 triliun rupiah di tahun 2026. Dana ini adalah angka terendah dalam 5 tahun terakhir. Angka terendah dalam 5 tahun terakhir. Pertanyaannya, apakah pembangunan daerah akan lumpuh? Apakah pelayanan publik akan terhenti? Dan apakah otonomi daerah masih punya makna di tengah arus sentralisasi fiskal? Mari kita lihat jejak historisnya. Tahun 2021, realisasi TKD dan dana desa 785,7 triliun rupiah. Tahun 2022 naik jadi 816,2 triliun rupiah. Tahun 2023 kembali naik 881,4 triliun rupiah dan naik lagi tahun 2024 menjadi 863,5 triliun rupiah. Angkanya terus naik. Tentu memberi harapan. Namun di tahun 2026 justru jatuh terjun bebas, turun hampir sepertiga. Ini bukan sekedar angka. Ini adalah nafas pembangunan daerah yang tiba-tiba dihentikan. Pertanyaannya, mengapa pemerintah mengangkat TKD? Pemerintah memberi beberapa alasan. Pertama, efisiensi fiskal. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, dana dialihkan ke belanja kementerian dan lembaga. Artinya, pemerintah pusat ingin langsung menyalurkan program prioritas. Contohnya, program keluarga harapan, kartu sembako, bola unggul Garuda akan bergizi gratis, subsidi hingga ketahanan pangan. Total belanja pusat ini mencapai lebih dari 1.300 triliun rupiah. Alasan kedua, alasan pemerintah pusat ingin memastikan daerah yang lemah bisa mendapat manfaat langsung. Namun, apakah benar demikian? Ataukah justru daerah kehilangan fleksibilitas untuk membangun sesuai kebutuhan mereka sendiri? Risiko nyata dari pemangkasan TKD. Banyak kepala daerah resah. Mereka khawatir gaji P3K yang baru diangkat tidak bisa terbayar. Mereka takut pembangunan infrastruktur mandek. Ingat,
Lebih dari 60% APBD daerah masih bergantung pada TKD. Di beberapa daerah bahkan lebih dari 90%. Ketergantungan fiskal yang tinggi. Jika TKD dipotong, apa yang tersisa untuk membiayai jalan, sekolah, puskesmas, atau subsidi daerah? Bahkan DPR telah memperingatkan pemangkasan 24,7% ini bisa jadi ancaman serius bagi pelayanan publik. TKD bisa kita lihat dalam landasan hukum yang para petualang sekalian ketahui. TKD bukan dana hibah sukarela. Ia punya payung hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. TKD sendiri terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Setiap tahun TKD ditetapkan melalui Undang-Undang APBN. Dan rincian per provinsi, kabupaten, kota ditetapkan lewat peraturan presiden. Dengan kata lain, pemangkasan ini memang legal. Tapi apakah ia adil? Kita tinjau dari sisi desentralisasi atau sentralisasi arah baru pemerintah. Di era reformasi, kita bangga daerah diberi ruang untuk mengelola pembangunan. Namun kini, ketika TKD dipotong besar-besaran, sementara dana dialihkan ke kementerian, kita melihat tanda-tanda nyata kembalinya sentralisasi fiskal. Pertanyaannya, apakah pemerintah pusat lebih tahu kebutuhan rakyat di pelosok apabila dibandingkan dengan bupati, wali kota, atau gubernur yang setiap hari berhadapan langsung dengan warga? Atau ini hanya cara pusat mengendalikan anggaran, sementara daerah dipaksa mencari cara untuk bertahan sendiri? Channel Petualang IB selalu membahas berbagai isu keuangan negara, keuangan daerah, dan termasuk pembangunan daerah. Untuk itu, channel ini menawarkan beberapa solusi yang bisa dilakukan daerah agar tetap bisa berjalan walaupun TKD. Solusi pertama, buat mekanisme kompensasi. Belanja pusat yang turun ke daerah dibuat setransparan mungkin, terbuka dan terukur. Masyarakat harus tahu berapa yang benar-benar sampai ke wilayah mereka. Kedua, perkuat pendapatan asli daerah. Digitalisasi pajak, pendataan wajib pajak, dan jangan lupa moratorium pajak yang membebani rakyat kecil. Ketiga, lembaga pembiayaan daerah. Apkasi sendiri pernah mengusulkan adanya lembaga khusus dengan bunga rendah untuk mendanai daerah. Keempat, fleksibilitas alokasi. Dana alokasi umum perlu dirancang lebih adaptif agar daerah punya ruang manusia. Kelima, dialog intensif. DPR, Kemenkeu, Kemendagri, dan kepala daerah harus duduk bersama. Karena ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal masa depan desentralisasi. Para petualang sekalian,
penurunan dana transfer daerah bukan sekedar angka di atas kertas. Ia adalah soal nasib jalan desa, soal gaji guru honorer, soal layanan puskesmas di pelosok, soal kesejahteraan rakyat di kabupaten, di kota, di kecamatan, hingga dusun terpencil. Jika desentralisasi dipangkas, jika daerah kehilangan daya, maka demokrasi anggaran bisa berubah menjadi sekedar sentralisasi belaka. Pertanyaannya tinggal satu. Apakah kita rela pembangunan daerah tersendat hanya demi efisiensi pusat? Atau kita perjuangkan keseimbangan yang adil? Karena ingat, pembangunan Indonesia tidak pernah bisa hanya dari Jakarta. Sejarah sudah membuktikan beberapa kerawanan akibatnya. Semua kebijakan hanya dari Jakarta. Daerah harus tumbuh. Pembangunan harus tumbuh dari desa, dari kecamatan, dari kabupaten untuk seluruh rakyat Indonesia. Demikian video kita kali ini. Silakan komentari apabila ada view-view baru dari para penonton. Apabila ada ide-ide lain, kita akan jumpa. Dan seperti